Masak air biar mateng. Gajian udah cair, saatnya lirik yang ganteng. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Realme Narzo 55G, smartphone Narzo terbaru dari Realme yang 2 minggu lalu barusan aja rilis. Sebagai smartphone yang punya tagline The Mighty Power in Mid-Range, tentu aja Narzo 55G ini fokusnya ke arah performa ya. Dan dengan harga 3 jutanya, apa yang ditawarin ini bakalan cukup menarik buat kita lirik. Oke, otak dari smartphone ini atau chipset yang dipakai ini adalah Dimensity 810 5G. Fabrikasinya 6 nanometer, RAM-nya yang punya kapasitas 6 GB dan internal 128 GB. Kalau ngerasa kurang, ada juga nih slot memori eksternal yang sayangnya ini sistemnya hybrid ya, jadi nggak bisa pakai 2 SIM plus 1 micro SD sekaligus. Buat dipakai harian, Dimensity 810 5G ini udah cukup nendang. Performanya mampu banget buat jalanin aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak misal ya buat chattingan, main sosmed, dan lain sebagainya. Buat dipakai ngegame juga lumayan enak. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan high dengan frame rate yang super atau 90 Hz. Selama dipakai mainin game yang satu ini lancar dan enak. Nggak ada nemuin kendala sama sekali lah sama game yang terbilang ringan ini. Lanjut ke game PUBG Mobile, ini kita bisa dapat settingan Smooth Ultra atau yang lebih tinggi ada di HD High. Main di settingan Smooth Ultra, kita bisa dapetin FPS stabil di 40-an FPS. Udah lumayan enak buat dipakai. Kurangnya paling ada di bagian gyronya aja yang virtual. Yap, ini delay, jadi berasa kurang enak ya ketika dipakai. Terus lanjut ada Genshin Impact juga. Di sini kita coba ngetes pakai settingan lowest. FPS yang didapat ini ada di kisaran 45-50 FPS ketika lagi jalan-jalan santai. Ketika lagi battle ini sedikit turun ke 35-45 FPS. Masih tergolong enak lah buat ukuran HP yang harganya ini 3 juta. Nah, kalau buat baterainya sendiri, Realme Narzo 55G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang daya tahannya termasuk oke. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang 5%. Main sosmed, scrolling selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Cakep! Terus buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 33 Watt yang buat isi dayanya sampai penuh, ini butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Untuk sistem operasi ini udah pakai Android 12 dengan Realme UI versi 3.0. Buat dipakai ya asik-asik aja, UI-nya kerasa simpel. Iklannya juga ada sih sebenarnya, tapi ini nggak terlalu mengganggu dan ini muncul ketika kita habis download aplikasi. Lanjut kalau buat urusan layar, Realme Narzo 55G ini dibekali dengan layar yang pakai panel IPS. Resolusinya ini Full HD+, luas layar ada di 6,6 inci dan punya kecerahan layar di 600 nits yang lumayan terang buat dipakai di luar ruangan. Di sini juga udah ada refresh rate tinggi sampai 90 Hz yang bisa kita set ke auto menyesuaikan aplikasi yang lagi kita pakai. Jadi nyamannya ini dapat, hemat dayanya juga dapat. Untuk layarnya ini buat dipakai nonton udah tergolong cakep ya. Gambar yang dihasilin sama layar IPS-nya ini udah cukup bisa memuaskan pandangan mata kita ketika lagi mantengin layarnya. Overall sih buat dipakai nonton apapun, baik film action, drakor, atau anime, ini masih tetap enak-enak aja meski bukan hal yang diunggulin banget. Cuma aku rasa Realme ini cukup serius ya di bagian layarnya ini. Untuk speaker ini udah stereo juga, jadinya buat dipakai nonton atau main game harusnya udah cukup enak buat dipakai tanpa perlu adanya earphone tambahan. Untuk posisi speaker ini ada di bagian bawah kayak biasa, dan yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Terus di sebelah kanan ini kita juga bisa nemuin adanya sensor fingerprint yang kecepatan bacanya udah lumayan cepat dan udah bisa cukup diandelin. Untuk NFC di sini juga udah ada ya, jadi bisa berguna banget buat kalian yang suka transaksi cashless. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Realme Narzo 50 ini dibekali dengan setup dual kamera, dimana ada kamera utama beresolusi 48 megapiksel dan yang satu lagi ini cuma depth sensor 2 megapiksel aja yang fungsinya nggak terlalu penting. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya sebagai smartphone yang fokusnya ke arah performa, Narzo 55G ini bisa dapetin hasil gambar yang lumayan oke. Di sini ada mode AI juga yang bisa kalian pakai kalau kalian suka hasil foto yang lebih gonjreng.
Oke, untuk menu-menu kameranya seperti ini. Di bagian foto di sini ada filter. Ini bisa ya macam-macam lah ya. Ini retouch juga di sini ada. Ini biasanya buat mempercantik. Terus kita balik lagi ke video. Video di sini juga ada filternya, retouch, filter dan lain sebagainya. Ini kita bisa seleksi warna, misal hijau, yang lain hitam putih. Di bagian daun tuh hijau-hijau, tangan juga hitam putih. Kalau ke merah ya yang warna merah atau orange ya. Nih misal contohnya tangan masih ada warnanya, yang lainnya selain itu hitam putih. Terus biru juga ada di sini, biasanya langit, cuma ini lagi mendung dan lain sebagainya. Oke, kalau balik lagi di sini ada berbagai macam mode, misal night, street, portrait, 48 megapiksel dan more-nya seperti ini. Ini perekaman kamera utama 1080 30 dan nggak bisa lebih tinggi atau lebih ini ya mentok segini sih. Oke, agak mendung. Oh ya, ini bisa zoom digital 2 kali, tapi ini cuma digital ya, jadi cuma nge-crop aja. Hasilnya ya kualitasnya bakal berkurang sih kalau misal kita zoom digital gini. Oke, udah gelap, coba kita jalan lagi. Oke, ini kamera depan 720p ya, bawaannya 720p seperti ini. Oke, ini diganti ke 1080. Hasilnya seperti ini. Ada truk, nggak tahu kalian kedengeran atau enggak. Harusnya kedengeran ya, suaranya cukup berisik soalnya tadi. Oke, kesimpulannya Realme Narzo 50 5G ini hadir buat menuhin keinginan kalian ya yang cari HP menengah ke bawah dengan performa yang kencang. Cuma sayang banget, untuk HP yang fokusnya ke arah sana, mereka tuh nggak kasih gyroscope hardware. Padahal pasar mereka ya nantinya orang-orang yang lebih mentingin performa buat dipakai ngegame ketimbang hal lainnya. Paling itu aja sih hal yang aku komen dari smartphone ini, karena ya tujuan mereka ke arah sana. Sisanya sih udah oke dan aku nggak ada keluhan sama sekali. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.